Bisa open cam selama kita zoom? Siapa? Tunggu sebentar ya, Pak. Ya, nggak usah dandan lah. Tenang aja. Saya cari kerudung dulu, Pak. Oh iya. Halo Naila. Iya, Pak. Ya, bisa open cam ya. Eh, Iya. Iya. Eh, Bapak mau lanjutkan pembahasan KSN tahun 2021 ya, level kota. Ya, kita kemarin sudah sampai nomor 10. Ini oret-oretannya nggak dibuang. Kita masuk coba nomor 11. Sambil Bapak jelasin teori-teori yang berkaitan ya. Diameter bintang raksasa lebih besar dari kelihatan ya? kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, diameter bintang raksasa lebih besar daripada bintang deret utama. Ntar saya atur dulu ininya, settingan terang. Oke. Ya, perhatikan di sini ada bintang raksasa lebih besar daripada bintang deret utama seperti matahari, karena nah di sini ada bintang raksasa, ada bintang deret utama. Oke, untuk memahami jenis-jenis bintang, maka kita harus melihat yang namanya diagram HR. Ya, namanya diagram HR. Saya akan coba, kita akan lihat diagram HR dari Wikipedia. Diagram HR Wikipedia. Nah, ini dia. Oh, jangan yang... Ya, kalau kalian mau buka Wikipedia, biasakan membuka yang bahasa Inggris ya. Karena yang bahasa Inggris dia lebih lengkap penjelasannya, kemudian referensinya lebih baik. Nah, diagram HR adalah diagram yang paling penting dalam astronomi. Ya, ini gambar dari diagram HR seperti ini. Nah, diagram HR ini dia punya sumbu X dan punya sumbu Y. Sumbu X-nya itu kita lihat yang ini ya. Ini di bawah ini adalah color. Colornya disebut B min V. Kalau bahasa Indonesianya disebut color index. Oke. Ini sama saja dengan sumbu Y yang bagian atas. Di bagian atas ada sumbu Y yaitu spectral class. Spectral classnya dibagi menjadi O, B, A, F, G, K, M. Oke. Kemudian di sini ada koordinat Y-nya dikasih angka. Angka ini menyatakan temperatur. Artinya sumbu X-nya itu bisa temperatur, bisa spectral class. Kelas spectral class itu kelas spektrum bintang. Bisa dalam bentuk color index. Kenapa tiga-tiganya digabung di sini?
karena ketiga-tiganya menyatakan hal yang sama. Hal apa yang sama dari ketiga-tiganya? Yaitu suhu atau temperatur. Perhatikan ya, makin ke kanan temperaturnya makin rendah. Sekitar 3000 ya, di sini 2000 berarti ya. 2000, 3000, 4000, 5000 sampai 30000. Bintang itu temperaturnya bahkan ada yang sampai 60.000 Kelvin. Ini satuannya Kelvin. Nah, kemudian kelas spektrum, tolong kalian hafalkan urutannya. O, B, A, F, G, K, M. Oke, O, B, A, F, G, K, M. Itu urutan kelas spektrum. Urutan kelas spektrum itu menyatakan bintang-bintang yang suhunya berbeda. O itu paling tinggi, ya 30.000 ke atas. M itu paling rendah, 3000-an Kelvin. Oke. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk color index. Color index yang bawah ini B min V. Ya, B min V ini nanti saya jelasin apa itu B, apa itu V. Ya, masing-masing punya makna. Tetapi ini artinya adalah suhu. Ini sama-sama bicara tentang suhu. Ya. Kemudian kita lihat sumbu Y. Sumbu Y ini juga ada dua bentuk. Pertama ada luminositas di sini. Kemudian sebelah sini ada absolute magnitude atau magnitudo mutlak. Ya, jadi ada magnitudo mutlak, ada luminositas. Kedua-duanya menyatakan hal yang sama. Apa yang dinyatakan? Yang dinyatakan sebenarnya ini luminositas. Luminositas itu apa? Luminositas itu energi yang dipancarkan bintang dalam waktu 1 detik. Ya, dalam waktu 1 detik berapa joule tuh si bintang memancarkan energi. Itu yang disebut luminositas. Besaran lain yang terkait luminositas adalah absolute magnitude atau magnitudo mutlak. Oke, jadi bintang-bintang diplot di dalam diagram HR berdasarkan sumbu X-nya suhu, sumbu Y-nya adalah energi pancar. Energi yang dipancarkan dalam waktu 1 detik. Nah, itu namanya luminositas. Nah, ketika pengamatan bintang-bintang terjadi, ya kita lihat ini. Sebentar, saya quit dulu. Jadi, 1 titik ini 1 bintang. Ya, 1 titik ini 1 bintang. Jadi, bintang diamati luminositasnya misalnya matahari. Perhatikan luminositas ini satuannya apa? Terhadap matahari. Kalau matahari itu dianggap 1, berarti yang 10 ini menyatakan dia memancarkan energi 10 kali lebih besar daripada matahari. Ya, 0,1 ini berarti dia memancarkan energi 10 kali lebih lemah. Ya, 0,1 kan 1/10 ya, 1/10-nya matahari. Jadi matahari ada di mana? Matahari ada di posisi ini. Nah, di sini dia. Kita lihat suhunya matahari. Suhunya matahari itu adalah 5700 Kelvin. 5700 berarti daerah sini. Berarti kita bisa lihat posisi matahari. Matahari ada di sini. Ini yang dikasih bulat ini kayaknya nih. Nah, ini matahari nih. Nah, itu ada. Oh, nggak ada ya. Oh, nggak ada, kelihatannya ada bulat. Oke, di sini matahari dengan suhu 5700 Kelvin. Silakan mau nanya. Nah, ini posisi bintang-bintang yang lainnya. Ya. Ketika bintang-bintang ini ada berapa sih jumlah bintang di sini? Tahu nggak? Kita lihat saja di sini ada penjelasannya. Nah, ini dia. An observation has formed Russell diagram with 22.000 bintang. Wow, ya. Ditambah lagi 1000. 22.000 itu dari katalog Hipparchos. Ditambah lagi 1000 dari katalog Gliese. Ini katalog bintang. Berarti ini ada 23.000 titik. Bayangkan. Ada 23.000 titik diplot di diagram ini. 23.000 bintang yang sudah diketahui energi yang dipancarkannya dan suhunya. Oke.
Ketika diplot, perhatikan, mereka membentuk semacam pola. Jadi ternyata bintang-bintang tidak acak titik-titiknya gitu ya, tapi membentuk semacam pola. Perhatikan yang diagonal ini, ya. Diagonal ini disebutnya apa? Main sequence. Main sequence itu dikasih kategori 5 Romawi. Main sequence bahasa Indonesianya apa? Deret utama. Itu dia ya. Main sequence itu deret utama. Kemudian di sini ada pola di sini yang bentuk pola, banyak bintang ngumpul di sini. Ini dibagi, ada yang subgiant, ada yang giants. Giants itu raksasa, berarti ini bintang-bintang dengan radius atau jari-jarinya besar sekali. Subgiant. Ini giants. Di atasnya lagi ada bright giant. Di atasnya lagi ada super giant. Ya, super giant itu dibagi dua, 1A dan 1B. Apa bedanya 1A dan 1B? 1A ini adalah super giant yang sangat terang. Kalau 1B ini super giant yang kurang terang. Ya, dilihat dari luminositasnya aja. Luminositas itu menyatakan terangnya. Gitu ya. Kemudian ada di bagian bawah, ini namanya white dwarf, ngumpul di sini. Kalau bagian ini kayak kosong gitu ya. Tapi ini ada ngumpul. Ini namanya white dwarf, bahasa Indonesianya apa? Kate putih. Ya, ini bintang-bintang kate putih ada di sini. Jadi ini pembagian bintang berdasarkan posisinya di dalam diagram HR. Nah, berarti kita tahu untuk bintang yang posisi di sini misalnya. Ini suhunya tinggi atau rendah posisi di sini? Rendah. Ya betul ya, makin ke kanan makin rendah ya. Luminositasnya, perhatikan luminositas sumbu Y. Luminositasnya juga rendah banget. Jadi ini bintang-bintang yang redup dan suhunya lemah. Ini di sini. Tapi kalau white dwarf bagaimana? Dia redup, white dwarf, tetapi suhunya tinggi sekali. Ya, suhunya bisa 30 ribuan Kelvin nih, 10 ribu Kelvin. Ini suhu tinggi tapi redup, gitu ya. Kalau bagian atas, kita lihat yang sebelah sini, ini terang sekali ya. Ini bicara terang bintangnya, terang benar-benar terang. Kemudian suhunya benar-benar tinggi, suhu tinggi dan sangat terang. Kalau yang sebelah sini, berarti suhunya rendah tapi sangat terang. Oke, sebelah sini suhu rendah tapi sangat terang. Nah, ini diagram HR. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang diagram HR, Bapak harap kalian membaca diagram Hertzsprung-Russell ini. Ini untuk literasi kalian ya. Harus terbiasa baca bahasa Inggris. Oke, jangan cepet-cepet langsung translate aja lah, Google Translate gitu. Jangan seperti itu. Belajar membiasakan diri dengan bahasa Inggris. Nah, ini kalau nggak salah di bawah ini sudah ada pembagian modernnya. Mana pembagian modernnya? Oh, bukan di sini berarti. Kalau pembagian modern tuh ada lagi yang namanya di atasnya 1A. Itu namanya hypergiant. Hypergiant tuh di atasnya 1A. Benar-benar raksasa gitu ya. Oke. Sekilas info tentang diagram HR. Mari kembali. Maka kita sudah ngerti apa yang dimaksud dengan bintang raksasa. Ya, berarti bintang-bintang di diagram HR posisinya di situ dan memang ukurannya raksasa. Kemudian bintang deret utama itu yang diagonal ya. Bintang-bintang dalam posisi diagonal disebut bintang deret utama. Matahari adalah salah satu bintang deret utama. Nah, sekarang kita lihat bintang raksasa lebih besar daripada bintang deret utama seperti matahari. Kenapa? Ya, kenapa bintang raksasa dia lebih besar ukurannya? Pertama, bintang raksasa lebih terang, namun memiliki temperatur yang sama dengan matahari. Waduh, berarti saya harus ajarkan tentang rumus luminositas. Ya, tadi luminositas definisinya apa? Lambangnya L tadi ya. Definisinya adalah energi yang dipancarkan bintang dalam waktu 1 detik. Nah, luminositas ini bisa dibuat rumus. Ya, orang sudah meneliti
Dan didapat rumus ini untuk luminositas bintang. 4πr kuadrat kali sigma kali T pangkat 4. Ini dicatat ya. Ini sebenarnya rumus untuk apa ini? 4πr kuadrat itu rumus apa? Luas lingkar. Bukan, bola. Ya, luas bola. Jadi ini luas permukaan bintang. Luas permukaan bintang. Rumus ini nih, 4πr kuadrat. Ini tebal banget ya. Coba saya pertipis dulu lah. Pakai ini coba. Atau ini gitu ya. Ini apa sih ini? Pen. Oh, pen dark blue pen. Coba kalau ini seperti apa deh? Oh, masih tebal juga. Oke. Ya. Nah, R ini jari-jari bintang ya. Nah, ini jari-jari. Sementara sigma ini disebut tetapan Stefan Boltzmann. Tetapan atau konstanta ya. Stefan Boltzmann. Ini ada di daftar konstanta. Tapi kalian boleh menghafalkannya. Karena menghafalkannya mudah. Yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8. Ya, 5678. Jadi ngapalnya rada gampang nih. Kemudian ini adalah suhu bintang. Oke, nah sekarang kita lihat poin A. Bintang raksasa lebih terang. Ya, bintang raksasa lebih terang berarti luminositasnya besar, tetapi memiliki temperatur yang sama dengan matahari. Temperaturnya sama kayak matahari. Ya, maka jari-jarinya bagaimana? Temperatur sama tapi luminositas lebih besar. Berarti jari-jarinya lebih besar kecil. Ini tetap. Ya. Ini besar luminositasnya, jari-jarinya tentu harus besar dong. Supaya L-nya jadi besar kan gitu. Berarti pernyataan A itu benar. Karena bintang raksasa ya jari-jarinya lebih besar. Tapi coba kita lihat B. Bintang raksasa lebih redup. Ya, berarti L-nya kecil. Namun memiliki temperatur yang sama dengan matahari. Kalau temperatur sama, luminositas kecil, maka jari-jari akan kecil. Ini pernyataan yang salah. Oke, yang B. Bintang raksasa lebih panas, berarti suhunya tinggi. Lebih panas ya. Namun mempunyai luminositas yang sama dengan matahari, berarti ini tetap. Ininya besar, ininya tetap, berarti jari-jarinya. Kalau ini besar, ini harus kecil. Supaya ini jadi tetap. Kan gitu. Berarti ini bukan bintang raksasa namanya. Jari-jarinya kecil. Salah. Gitu ya. D. Bintang raksasa lebih dingin. Berarti suhunya kecil. Gitu ya. Namun mempunyai luminositas yang sama dengan matahari. Luminositasnya sama. Tapi suhunya kecil. Maka jari-jarinya akan besar ya. Kalau suhunya mengecil, jarinya besar. Supaya ini sama tetap. Berarti pernyataan ini benar. Nah, nanti kita bandingkan, kita compare A atau B yang benar. A atau D ya. E. Bintang raksasa mempunyai magnitudo mutlak yang lebih besar daripada matahari. Magnitudo mutlak tadi saya udah jelaskan, ini berhubungan sama apa? Luminositas. Ya, ini berhubungan dengan luminositas. Nah, luminositasnya besar, kan lebih besar ya. Luminositas besar, tapi jari-jari dan suhunya bagaimana? Nah, ini bisa besar, bisa kecil ya. Bisa besar, bisa kecil. Bisa aja R-nya kecil, tapi suhunya besar, bisa jadi. Jadi, untuk pernyataan E ini rancu. Karena nggak jelas bagaimana suhunya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang mungkin, yaitu A atau D. Bintang raksasa itu lebih terang atau lebih dingin? Lebih terang atau lebih redup?
Kalau bintang raksasa tadi di diagram HR posisinya berada di atas matahari. Betul ya? Itu jalur bintang raksasa berarti dia bicara luminositas yang lebih besar. Luminositasnya besar. Tidak mungkin luminositasnya sama dengan matahari. Karena posisinya udah di atas. Jadi ini pernyataan yang salah nih. Luminositas lebih besar dari matahari. Yang benar adalah bintang raksasa lebih terang, namun memiliki temperatur yang sama dengan matahari. Betul nggak ini pernyataan ini? Apakah ada bintang raksasa yang temperaturnya sama dengan matahari? Kita cek aja ke diagram HR, ya. Iya, kita lihat yang tadi. Nah, ini. Matahari ada di posisi ini ya, karena ini satu, kira-kira matahari di sini. Nah, kalau kita tarik garis lurus, ini posisinya sama. Posisi suhunya. Ya. Ini suhunya sama. Ini bintang raksasa ada di sini, subgiant, giant, kemudian bright giant, sebelah sini masih ada bintang raksasa. Jadi ada bintang raksasa yang suhunya sama dengan matahari. Tapi kalau bicara luminositas, nggak ada yang lebih kecil dari matahari luminositasnya. Luminositasnya pasti lebih besar. Gitu ya. Jadi kalau luminositas lebih besar, maka sebenarnya pernyataan mungkin juga benar ya. Magnitudo mutlak lebih besar dari matahari. Mungkin. Tetapi yang magnitudo mutlak lebih besar dari matahari belum tentu bintang raksasa. Ngerti nggak? Banyak yang magnitudo mutlaknya berarti posisinya lebih besar dari matahari, lebih atas, tapi belum tentu dia bintang raksasa. Tapi pernyataan ini ada benarnya, pernyataan A ada benarnya, pernyataan yang lain salah semua. Ya, jadi bintang raksasa itu jelas magnitudo mutlaknya lebih besar dari matahari. Tetapi ini nggak bicara temperatur ya, yang bicara temperatur A. Jadi kalau saya lebih condong memilih A sebagai jawaban dibandingkan yang E. Kalau D udah salah, salahnya di sini. Luminositasnya sama dengan matahari, nggak mungkin. Oke, itu analisis setiap option. Bapak nggak tahu jawaban yang benar yang mana, karena Bapak nggak dapat jawaban aslinya apa jawaban resmi dari Pusprenas ya, yang mengeluarkan soal Olimpiade. Dia belum kasih keluar jawaban resminya apa. Tapi menurut Bapak sih dari analisis ini A dan E bisa jadi benar ya. Tetapi kalau lebih detail yang A analisisnya lebih baik. Kira-kira gitu. Kalau ada yang nggak ngerti langsung bertanya ya. Jangan diam-diam aja. Lanjut ya. Next. 12. Keberadaan debu di medium antar bintang. Ya, ini debu ya. Debu di medium antar bintang. Medium antar bintang biasanya orang menyingkatnya sebagai MAB. Apa itu MAB? Itu adalah namanya juga medium. Medium itu zat ya, zat-zat yang ada di antara bintang-bintang. Berarti ini bicara apa MAB? Ini bicara gas. Ini bicara debu. Jadi di antara bintang-bintang itu banyak gas dan banyak debu. Jadi ruang angkasa itu sebenarnya tidak tepat disebut ruang hampa, gitu ya, karena isinya ada ada debu, gitu ya, ada gas. Ya. Nah, keberadaan debu di medium antar bintang menyebabkan pengamat di bumi akan melihat bintang tampak lebih apa. Nah, ini bintang, ya. Kemudian katakanlah ini Earth. Nah, bintang memancarkan cahaya ke segala arah. Ya, dia memancarkan cahaya, termasuk cahaya yang sampai ke bumi. Makanya orang bisa melihat, oh ada bintang di situ karena ada cahayanya. Nah, di antara bintang dan bumi ini ada medium, ya, yang disebut dengan MAB. Tapi medium ini sangat renggang ya, renggang sekali. Jauh lebih renggang daripada udara kita. Udara kita ini sudah termasuk medium yang sangat
padat gitu ya dibandingkan MAB. Kalau dibayangkan gini, saya kasih tahu misalnya 1 cm persegi bisa bayangkan 1 cm kubik bisa bayangkan kotak 1 cm kubik. 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Di udara kita 1 cm kali 1 cm kali 1 cm itu berisi 10 pangkat 17 partikel. 10 pangkat 17 partikel itu nyebutnya apa? Kalau miliar cuma 10 pangkat 9 ya. Triliun 10 pangkat 12. Nah ini 10 pangkat 17. Banyak sekali. Tapi kalau MAB ini hanya sekitar 10 pangkat 1 partikel per sentimeter kubik. Berarti dalam 1 kali 1 kali 1 cuma ada 10 partikel. Ya puluhan lah ya. Puluhan partikel, nggak nyampe ratusan partikel. Jadi renggangnya luar biasa. Tetapi ruang angkasa itu besarnya luar biasa. Sehingga kalau segini ya, dari bintang sampai bumi dikumpulin semua MAB-nya, maka MAB ini bisa membentuk ribuan matahari. Bayangkan, partikel-partikelnya jadi berkumpul sangat banyak sekali, sehingga bisa membentuk ribuan matahari. Luar biasa ya. Jadi meskipun renggang, tetapi ini ruangnya ruang kosong yang sangat-sangat besar. Oke, nah sekarang apa akibatnya? Kalau ada debu, ya jujur saja kalau ada debu artinya apa? Lebih redup lah. Bintangnya jadi lebih redup gitu ya. Itu jelas pertama dia akan lebih redup. Karena ada yang menghalang itu. Nah sekarang kita bicara kalau lebih terang jelas salah ya. Lebih terang jelas salah. Lebih redup benar. Lebih terang jelas salah. Tidak akan mengubah kecerlangan maupun warna yang tampak. Ini juga ngaco, ini salah. Jadi kalau kita kalau kalian mau nebak, tebaknya A atau C gitu ya. Nah gitu. Jadi belajar mengeliminasi faktor-faktor yang mana yang nggak mungkin. Itu harus kalian lakukan ketika mengerjakan soal olimpiade astronomi. Nah sekarang kita lihat dia lebih panas atau lebih dingin dibandingkan warna sebenarnya. Begini, cahaya yang dipancarkan oleh bintang itu salah satunya cahaya putih. Cahaya putih itu terdiri dari apa? Konsep Mejikuhibiniu. Ya. Cahaya putih itu merupakan campuran Mejikuhibiniu. Ketika cahaya itu melewati MAB ini kan terdiri dari partikel-partikel kecil. Maka akan terjadi efek yang namanya efek scattering. Scattering effect. Scattering itu bahasa Indonesianya adalah apa ya? Di scatter. Scatter tuh apa sih bahasanya scattering? Saya jadi lupa. Terhamburkan. Nah, jadi dia adalah penghamburan. Penghamburan itu berarti cahaya begitu dia mengenai sebuah partikel di sini, maka cahayanya terhamburkan. Akan pecah gitu loh, pecah kemana-mana. Nah, ternyata menurut perhitungan yang terhamburkan itu lebih banyak cahaya biru nila ungu. Ya, cahaya biru nila ungu ini akan lebih banyak terhamburkan. Ini lebih banyak dibandingkan Mejikuhi. Merah jingga kuning. Bukan berarti merah jingga kuning tidak mengalami penghamburan, terhamburkan juga, tapi lebih banyak biru nila ungu yang terhamburkan. Nah, ada juga si biru nila ungu yang lolos, tetap ada, karena ini kan cuma 10⁻⁻1 partikel, artinya kecil sekali. Ada bagian-bagian terhamburkan, kebanyakan biru nila ungu, sehingga ketika cahaya itu keluar dari MAB, cahayanya sudah kehilangan banyak biru nila ungu. Bukan biru nila ungunya benar-benar lenyap, enggak, tetap ada, tetapi intensitasnya sudah semakin sedikit.
maka cahaya yang keluar dari MAB itu tampak lebih merah. Ini dia. Cahaya yang keluar dari MAB akan tampak lebih merah dari yang seharusnya. Bukan warna merahnya nambah. Warna merahnya tetap aja, tapi mungkin ada pengurangan karena penghamburan ya. Tapi lebih banyak berkurang biru nila ungu. Jadi cahaya yang keluar lebih banyak warna merah. Dan sehingga efek ini disebut efek reddening. Reddening effect. Inilah yang sampai ke bumi. Nah, lebih merah ini bicara apa? Merah dan biru. Merah dan biru ini bicara suhu. Warna bintang, ya tadi kan ada color index ya, yang di sumbu X-nya diagram HR. Warna bintang ini bicara suhu atau temperatur. Semakin merah, suhunya semakin rendah. Semakin biru, suhunya semakin tinggi. Maka efek reddening akan membuat pengamat di bumi melihat, oh bintangnya lebih merah nih. Oh berarti bintangnya suhunya lebih dingin atau lebih rendah suhunya. Maka jawabannya adalah C. Lebih redup dan lebih dingin dibandingkan yang sebenarnya. Nah gitu, jadi sangat penting bagi seorang peneliti astronomi untuk memperhitungkan efek MAB, efek absorpsi, atau bahasa astronominya absorpsi, penyerapan, diabsorb gitu ya. Gitu. Efek scattering ini adalah efek yang membuat langit kita berwarna biru. Kenapa langit kita lihat warnanya biru? Karena cahaya matahari ini kalau langit biru nggak ada hubungannya sama cahaya bintang ya, bintang terlalu jauh. Cahaya matahari masuk, dia atmosfer di bumi menghamburkan cahaya matahari. Yang lebih banyak dihamburkan yang mana? Yang biru. Jadi birunya banyak di langit gitu loh. Maka langit kelihatan warna biru. Ketika sore hari atau pagi hari, matahari kelihatan lebih berwarna apa? Biru atau kuning atau merah? Kuning merah ya, kuning atau oranye gitu ya. Iya, oranye gitu. Cahaya matahari pagi atau cahaya matahari sore. Tapi kalau siang-siang kelihatannya putih saja. Nah, apa bedanya? Saya pengen jelasin ini. Saya nggak tahu kalian udah dapat belum penjelasan ini. Ini katakan bumi, ya. Ini atmosfer. Katakan matahari terbit gitu ya, dari sini, dari timur terbit gitu ya. Kemudian terbenam di sini. Berarti di sini adalah posisi matahari siang hari. Perhatikan, posisi matahari siang hari dia menembus atmosfer bumi ketebalan berapa? Kalau dia pagi hari atau sore hari, dia menembus atmosfer bumi ketebalan berapa? Ya, kalau ini lingkaran nanti kelihatan. Dia menembus atmosfer lebih banyak kalau dia pagi atau sore hari. Ya. Kalau siang hari dia nembusnya atmosfer yang lebih tipis, tapi kalau udah sore hari dia nembus lebih tebal tuh atmosfernya. Memang atmosfernya sama-sama aja, cuma dia lebih tebal di sini dibandingkan di sini. Kenapa bisa gitu ya? Karena coba ya, saya ada itu enggak? Coba kalau saya bisa bikin gambar ini ya. Ini katakan bumi. Kemudian saya ingin gambar lagi. Ini adalah gini. Kita ada di mana? Kita ada di posisi ini ya. Nah,
Matahari pagi tentu kita lihat ada di sini. Perhatikan tebal atmosfer yang dilalui. Kalau matahari siang ini ada di sini. Aduh, susah bikin garis lurusnya. Perhatikan tebal atmosfer yang dilalui. Lebih tebal ini. Karena lebih tebal, maka efek reddeningnya makin kuat. Makanya matahari terlihat berwarna oranye atau terlihat berwarna merah ketika pagi hari atau sore hari di sini. Oke, itu penjelasannya. Kenapa matahari tampak begitu? Kemudian efek scattering membuat langit terlihat berwarna biru. Nah, kira-kira itu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak kita lanjut. Bapak, saya mau nanya. Ya, boleh. Kan tadi kan pengamat bisa tahu temperaturnya panas atau dingin cuma dari lihat warnanya kan. Ya. Terus itu cara cari temperatur bintang tuh gimana, Pak? Oh ya, oke. Baik. Cara mencari temperatur bintang. Ya, sebenarnya cara mencari temperatur bintang ada dua cara. Ya, yang ini saya turunkan dulu ya. Nah, gini. Ada yang namanya kurva radiasi benda hitam. Apa itu benda hitam? Benda hitam itu adalah benda yang memancarkan energi tanpa memantulkan energi. Nah, itu definisi benda hitam. Bendanya dia cuma memancarkan energi saja, tapi dia tidak memantulkan energi lain. Jadi energi yang datang itu tidak dipantulin, tetapi diserap. Kemudian benda itu memancarkan energi sendiri. Nah, contoh dari benda hitam adalah bintang. Bintang ini tidak memantulkan energi, dia punya sumber energi sendiri, gitu ya. Nah, benda hitam memancarkan radiasi. Ya, benda hitam memancarkan radiasi. Radiasi itu pancaran ya, dia memancarkan energi jelas. Itu kita menyebutnya radiasi. Radiasi yang dipancarkan adalah radiasi gelombang elektromagnetik. Ya. Radiasi gelombang elektromagnetik ini terbagi menjadi 7 spektrum ya, berdasarkan panjang gelombangnya. Ada gelombang radio, kemudian gelombang mikro, kemudian gelombang inframerah, kemudian disebut cahaya tampak atau optik. Kemudian gelombang, bukan gelombang lagi. Kalau di sebelah sini disebutnya sinar ultraviolet. Kemudian sinar X. Kemudian sinar gamma. Ini semuanya adalah gelombang elektromagnetik yang dibagi-bagi berdasarkan panjang gelombang. Gelombang radio ini panjang gelombangnya lambangnya lambda ya, kalau panjang gelombang lambda gini. Nah, lambdanya ini besar sekali, bisa mencapai 1 km, 2 km. Satu gelombang kan gini nih. Nah, ini yang namanya satu gelombang ya. Nah, ini satu gelombang. Satu gelombangnya ini lambdanya ini bisa mencapai 1 km, 2 km, 10 km. Panjang sekali. Makin ke bawah makin kecil. Sinar gamma ini adalah panjang gelombang yang paling kecil. Gitu. Cahaya tampak ini yang disebut dengan magic cubiniu. Cahaya tampak itu. Kalau cahaya tampak dia panjang gelombangnya, rentangnya sempit sekali, yaitu hanya sekitar 4000 angstrom. Ini harus hafal ya, sampai 7500 angstrom. 4000 angstrom itu daerah biru ungu ya. Ini daerah merah. Jadi magic cubiniu itu rentangnya segini. Di mana 1 angstrom itu adalah
10 pangkat min 10 meter. Ya, ini 1 angstrom. Tapi mata kita hanya bisa menangkap gelombang elektromagnetik di cahaya tampak saja. Kalau gelombang lain nggak bisa ketangkep sama mata. Mata cuma bisa lihat ini. Nah, ini semua dipancarkan oleh benda hitam atau bintang. Bintang memancarkan ini semua nih. Gelombang radio sampai sinar gamma ini membawa energi ya. Gelombang-gelombang ini membawa energi sehingga kita merasakan cahaya matahari itu panas kalau dari bumi, karena gelombang ini membawa energi matahari. Ya. Kalau gelombang radio itu energinya rendah, kalau sinar gamma itu energi tinggi. Ini energi tinggi. Ya. Sekarang ketika orang mempelajari radiasi benda hitam, bahkan mempelajari bintang, orang bisa buat kurva ini. Aduh, saya buat agak susah. Nah. Sumbu X-nya adalah panjang gelombang. Sumbu Y-nya adalah intensitas. Intensitas itu banyaknya. Jadi orang bisa melacak per panjang gelombang. Gelombang radio dipancarinya sebanyak apa sih intensitasnya? Gelombang mikro sebanyak apa sih? Inframerah sebanyak apa? Cahaya tampak sebanyak apa? Jadi orang bisa memilah gitu ya. Kemudian dibuat kurva. Untuk mendapatkan kurva ini bagi para astronom sekarang mudah sekali. Karena orang tinggal memakai sebuah alat ukur yang namanya fotometer. Fotometer itu adalah alat yang terhubung sama komputer, pasang di belakang teleskop, arahkan teleskop ke suatu bintang, maka nanti fotometer akan mencatat kurvanya seperti apa. Nah, kurva radiasi benda hitam itu begini. Kira-kira seperti ini. Jadi, ternyata benda hitam tidak memancarkan gelombang elektromagnetik dalam intensitas yang sama besar. Tidak. Ada intensitas puncak ya, intensitas puncak ini ya. Ini IP atau maksimum di panjang gelombang tertentu. Kalau yang lain makin kecil sampai hilang ya. Di sini hilang dia. Dipancarin semua tapi makin lama makin kecil gitu ya. Nah, ini ada intensitas puncak. Nah, intensitas puncak ini ternyata setelah dipelajari ada orang menemukan yang disebut dengan hukum pergeseran Wien. Nah, jadi kalau suhunya lebih rendah, maka bentuk kurvanya gini. Ini lebih rendah. Ini suhu lebih rendah lagi. Kalau suhu lebih tinggi, puncaknya mengalami pergeseran tergantung suhu, bergeser suhunya. Ya. Makin ke sini si puncaknya, ini suhunya makin tinggi. Ya, perhatikan nih lambda. Kalau ini cahaya tampak, berarti ini suhu warna biru. Ini suhu dengan warna merah. Jadi bintang dengan suhu tinggi, dia cenderung akan bergeser ke arah warna biru. Bintang suhunya makin rendah, dia akan bergeser ke arah warna merah. Makanya tadi saya bilang kalau biru itu suhu tinggi, merah itu suhu rendah. Berasal dari hukum pergeseran Wien. Oke. Hukum pergeseran Wien ini dia punya rumus lambda puncak ya, lambda pada saat intensitas puncak artinya ini kalikan suhu bintang itu sama dengan sebuah konstanta yang disebut konstanta Wien. Di mana konstanta Wien ini besarnya adalah 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter kali Kelvin. Ya, ini bukan mili Kelvin, ini meter kali Kelvin. Ya. Artinya, kalau saya punya fotometer,
saya arahkan ke sebuah bintang, maka saya akan mendapatkan kurva radiasi benda hitamnya. Keluar langsung di komputer. Tapi nggak langsung sih, ada waktunya sekitar beberapa menit. Tergantung bintangnya terang atau bintang redup. Kalau bintang redup bisa lama tuh muncul garis-garis ini. Tapi bukan muncul garis sih. Kalau di komputer tuh munculnya titik-titik, titik-titik, titik-titik. Nanti titik-titiknya seolah-olah membentuk semacam garis. Ya, nanti kita lihat intensitas puncak, kita dapat lambda puncak. Kalau saya sudah dapat lambda puncak, saya masukkan ke rumus ini, maka saya dapatkan suhu bintang. Ini caranya orang mengukur suhu bintang. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi kalau dia mengukur seperti ini, maka kalau sudah pakai alat ukur ya, efek reddening tadi dari MAB ini nggak ada efeknya. Efek reddening tidak akan memiliki efek. Kenapa? Karena kurva ini tidak bergantung reddening. Kurva puncak ini tidak akan bergantung reddening. Mungkin birunya akan lebih hilang, benar. Birunya akan lebih sedikit intensitasnya, tetapi puncak ini tetap akan kebaca. Ya. Puncaknya tidak akan bergeser karena MAB. Jadi kalau pakai fotometer, MAB itu bisa diabaikan. Kita bisa mendapatkan suhu bintang yang bagus, yang benar gitu, yang sudah sebenarnya. Itu. Kemudian apalagi ya? Tadi saya mau sampaikan. Suhu bintang udah, fotometer udah. Apa tadi saya mau sampaikan jadi lupa. Oke, sampai sini aja dulu ya. Ini. Ada lagi cara lain untuk menentukan suhu bintang. Ya. Suhu bintang tidak mungkin diukur secara langsung. Yang diukur secara langsung itu ini, salah satunya. Lambda P. Oh, ini yang mau saya sampaikan. Tidak semua bintang akan mendapatkan kurva yang mulus gitu ya. Nanti titik-titiknya membentuk kurva ada puncak gitu ya. Kemudian ini makin turun. Nah, kira-kira gitu. Puncak ini tidak selamanya mudah ditemukan oleh fotometer. Ada yang kurvanya benar-benar berantakan gitu ya. Kita nggak tahu puncaknya yang mana gitu. nggak kelihatan yang mana yang namanya puncak. Susah menentukannya. Nah, untuk bintang-bintang yang semacam itu, gunakan teknik lain. Astronomi punya banyak teknik untuk mengukur suhu bintang. Ini salah satu teknik yang bisa digunakan. Ya, teknik yang lain saya ajarin nggak ya teknik yang lain nih? Boleh juga sih. Nah, teknik yang lain tuh ini menggunakan rumus. Cuma kalau rumusnya nggak akan saya turunkan karena terlalu panjang nuruninnya. Log T efektif, ada juga rumus ini. Log T efektif sama dengan 2,726 dikurangi 0,1 magnitudo bolometrik dikurangi 0,5 log diameter sudut bintang. Nah, ada rumus ini untuk bisa mendapatkan rumus T efektif. Ada lagi rumus luminositas. Luminositas sama dengan 4πr kuadrat seperti yang tadi ya. Sigma T pangkat 4. Ini juga kita bisa tentukan suhu kalau jari-jari dan luminositasnya sudah dapat. Oke, jadi ada ya di sini 3 ya, berarti 3 cara untuk menentukan suhu bintang. Tergantung apa yang kita ketahui. Nah, kira-kira seperti itu. Ini salah teknik ya. Teknik-teknik orang. Kenapa sih orang bisa tahu suhu itu 30.000 Kelvin, suhu matahari 5.700? Gimana cara ngukurnya? Nah, kayak beginilah cara ngukurnya. Oke, cukup. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bapak, aku mau nanya lagi. Tadi Boleh. yang konstanta Stefan Boltzmann itu satuannya apaan? Oh, satuannya meter Kelvin. Ini kan konstanta ini berasal dari lambda kalikan suhu. Jadi lambda itu satuannya meter, suhu itu satuannya Kelvin.
Ya udah, berarti konstanta Stefan Boltzmann meter kali Kelvin. Itu untuk mendapatkan satuan seperti itu, sederhana saja. Sorry, itu konstanta Wien Ini ya? yang Win, Pak. Yang Iya. ditanya yang Stefan Boltzmann, sorry. Stefan Boltzmann di mana tadi ya? Oh ini 5,67 kali 10 pangmin 8. Oke, untuk satuan ini agak sulit dihafalkan. Kenapa? Karena agak panjang satuannya. Ya, sebenarnya kita bisa bikin satuan seperti di bawah ini aja lah. Pakai yang ini ya. Ini konstanta Stefan Boltzmann. Dipakainya lambang huruf sigma ini ya. Berarti sigma itu adalah luminositas dibagi 4 pi r kuadrat T pangkat 4. Ya. Kita mau cari satuan ya. Luminositas itu satuannya joule per detik. Joule per second. Kalau 4 pi nggak punya satuan, R kuadrat berarti satuannya meter kuadrat, T pangkat 4 Kelvin. Kelvin pangkat 4. Maka saya bisa dapat satuannya ini. Joule second min 1, meter min 2, K min 4. Susah ngapalinnya. Joule per second ini kadang-kadang orang menggantinya pakai watt. Ya, watt itu adalah joule per second. Jadi bagian ini boleh juga diganti pakai watt. W M-2 K-4. Nah, inilah satuan dari konstanta Stefan Boltzmann. Oke, silakan kalau masih ada yang mau nanya. Kalau kalian nanya, berarti kalian menggali ilmu saya gitu loh. Ilmu saya akan tergali keluar. Kalau kalian nggak nanya, ya saya cuma bahas permukaan-permukaannya aja. Jadi penting kalian untuk bertanya sebenarnya. Kita coba cek yang ini. Iya, wow. Kita dikasih peta bintang, ya. Saya ingin kita melihat peta ini dulu. Peta bintang ini saya perkecil dulu ya, supaya kelihatan semuanya. Sekali lagi, udah kelihatan semuanya. Ya, ini adalah peta bintang. Orang foto bintang, difoto, kemudian fotonya disimpan gitu ya, menjadi lembaran-lembaran. Ini di Bosca banyak sekali nih, ya lembaran ini. Cuma kalian kalau ke Bosca kalian pasti nggak dibolehin lihat ini. Hanya mahasiswa yang boleh lihat ini sama dosen. Oke, perhatikan. Saya ingin kalian perhatikan dulu peta ini. Di peta ini ada bulatan-bulatan yang besar. Oke? Ada bulatan-bulatan yang kecil. Setiap bulatan tuh bintang ya, menyatakan bintang. Lalu kenapa dia besar? Kenapa ada yang besar, ada yang kecil? Ini menyatakan terang bintang. Ya. Terang bintang atau magnitudo bintang. Nah, berarti saya harus kasih istilah baru nih. Magnitudo. Magnitudo ini adalah terang bintang yang saya harus pecah dua dulu. Ada magnitudo semu, ada magnitudo mutlak. Lambangnya M besar, ya. Magnitudo semu adalah magnitudo yang dilihat pakai mata. Oke, jadi kita melihat ke langit, ada bintang yang terang, ada bintang yang redup. Maka bintang yang terang itu berarti magnitudonya terang, gitu ya. Kalau bintang yang redup, magnitudonya redup. Cuma penghitungan magnitudo, saya butuh ruang. Menghitung magnitudo ini agak berbeda. Ini ada contohnya nih. Ini contoh magnitudo. Makin kecil angkanya, maka magnitudonya makin terang. Makin besar angkanya, magnitudonya makin kecil. Makin kecil magnitudonya, bintangnya makin terang. Oke, makin besar magnitudonya 4, 5, 6, bahkan bisa 7, 8, 9, 10. Makin besar magnitudonya, maka terangnya makin lemah. Nangkap? Oke ya.
Itu yang disebut dengan magnitudo. Nah, magnitudo ini, angka 6 ini penting di dalam magnitudo. Ini adalah batasnya mata. Batas mata melihat seredup-redupnya bintang, maka itulah bintang dengan magnitudo 6. Oke, bintang seredup-redupnya itulah bintang magnitudo 6. Bintang magnitudo 7, magnitudo 8, magnitudo 10, magnitudo 20 nggak lagi kelihatan pakai mata. Kalau mau lihat bintang magnitudo segitu, gunakan teleskop. Gunakan teropong. Maka bintang magnitudo 7 bisa kelihatan. Kalau cuma pakai mata, dibatasi angkanya 6. Oke? Magnitudo ini bahkan bisa negatif. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Magnitudo boleh negatif. Berarti magnitudo negatif, makin terang lagi. Gitu ya. Contoh, matahari kita magnitudonya minus 26. Ya, matahari itu bulat titik. Ini magnitudonya adalah minus 26. Ya, bulan purnama itu magnitudonya sekitar M-nya sekitar 12,5 minus. Terang sekali. Ya, bintang terterang, bintang paling terang di langit yang kelihatan pakai mata itu namanya bintang Sirius. Bintang Sirius itu magnitudonya min 1,4. Ini bintang paling terang di langit yang kelihatan pakai mata ya. Kalau bintang lain berarti lebih kecil dari ini. Jadi ada bintang magnitudo 0, ada 1, bahkan koma-koma ada ya, pakai koma sebenarnya. Gitu. Nah, sekarang ketika bintang difoto, di plat foto itu langsung terdeteksi bintang dengan diameter yang berbeda-beda. Kalau kalian foto bintang ya, kalian masuk ke astrofotografi, pakai HP aja kalian foto bintang. Nanti kelihatan di foto itu ada bintang yang besar, ada bintang yang kecil diameternya. Ini langsung menyatakan apa ini? Magnitudo. Jadi di peta bintang begini orang sudah kasih tanda kalau diameternya sekian, ini berarti magnitudo 0. Ya, diameternya sekecil ini berarti magnitudo 6. Jadi langsungnya magnitudo berarti ini bintang terang. Ini bintang terang, ini bintang redup yang titik-titik ini. Magnitudonya berapa? Bandingkan sama petunjuk. Sama legendnya ya, legenda petunjuknya. Nah, kira-kira begitu. Magnitudo yang dilihat pakai mata dengan magnitudo yang diukur, yang difoto, itu ternyata beda. Ya. Itu ternyata ada bedanya, tidak benar-benar sama. Magnitudo yang dipakai foto itu diberi lambang B. Ya, waduh, kepotong ya. Saya pakai yang bawah ini aja. Ya, magnitudo bintang dengan foto disebut magnitudo B. Magnitudo bintang dengan mata disebut magnitudo V. V itu dari kata visual. Ya, kenapa berbeda? Karena plat foto dia intensitas puncaknya itu dia lebih banyak mengambil di 4.500 angstrom. Ini daerah warna biru, blue ya, makanya disebut B. Kalau visual lebih banyak mengambil 5.500 angstrom. 5.500 angstrom itu daerah kuning. Ya. Jadi ada kepekaannya berbeda. Jadi misalnya gini, saya punya cahaya kuning, saya punya lampu kuning 5 watt, saya punya lampu biru 5 watt. Energi yang dipancarkan sama. Tapi kelihatan di mata kita lebih terang yang warna kuning. Jelas. Kuning lebih terang tuh. Padahal energi yang dipancarkannya sama. Karena mata kita lebih peka dengan warna kuning. Kalau foto, ya, di foto itu lebih peka dengan warna biru. Jadi kalau ada bintang energinya sama, yang satu biru gitu ya, yang satu kuning warnanya, maka foto akan melihat yang biru itu magnitudonya lebih terang. Itu
apa ilmu tentang magnitudo. Ya, magnitudo ini punya rumus. Boleh dicatat rumusnya, namanya rumus Poisson. Kan saya sekalian ngajarin teorinya ya. Saya bukan cuma mau menjawab soal, tapi saya rencananya dari soal teori-teori yang terkait akan saya bahas. Rumus magnitudo disebut rumus Poisson. Rumus Poisson itu punya dua bentuk ya. Yang pertama bentuk ini E1 per E2 sama dengan 2,512 pangkat min M1 min M2. Ini disebut bentuk eksponensial. E itu apa? E itu disebut flux. Nanti saya terangin tentang flux ya. Bentuk kedua namanya bentuk logaritmik. M1 min M2 sama dengan 2,5 minus, jangan lupa minusnya, log E1 per E2. Ini namanya rumus Poisson. Ini rumus basic di dalam fisika bintang. E itu apa? E itu flux. Apa itu flux? Flux itu adalah energi bintang yang ditangkap oleh pengamat. Beda dengan luminositas. Luminositas itu energi bintang yang dilepaskan bintang dalam waktu 1 detik. Ya, kalau flux itu energi yang ditangkap oleh pengamat. Misalnya kita di bumi nih, kita nangkap energi bintang per meter persegi per detik. Berarti saya punya plat logam 1 meter kali 1 meter, saya arahkan ke bintang gitu ya. Dalam 1 detik bintang itu memberi energi berapa ke plat tersebut. Nah, kira-kira itu namanya flux. Oke. Flux ini punya rumus juga. Banyak kali rumusnya, Pak. Memang banyak. Luminositas dibagi 4 pi d kuadrat. Ini rumus flux. Jadi terkait dengan luminositas bintang ya. Kalau D ini adalah jarak. Nah, gitu. D itu jaraknya. Ya. Ini luminositas, tapi ada tadi saya satu singgung, saya belum bahas nih. Tentang ini dia, M. M ini yang disebut absolute magnitude atau magnitudo mutlak. Nah, magnitudo mutlak ini apa bedanya dengan magnitudo semu? Kalau magnitudo semu itu terang bintang yang ditangkap oleh mata pengamat. Kita melihat sebuah bintang terang bukan karena bintang itu benar-benar terang. Bisa aja karena bintang itu dekat sama kita. Ya kan, coba jauhin bintangnya. Wah, dia redup lah udah. Jadi bintang redup belum tentu dia benar-benar bintangnya lemah. Bisa aja bintangnya terang banget, cuma jaraknya jauh sekali. Tapi semuanya semu. Jadi terang yang semu karena dilihat oleh mata pengamat yang ada di bumi. Dia tidak memperhitungkan jarak mempengaruhi magnitudo semu. Ya, jarak mempengaruhi magnitudo semu. Lalu bagaimana supaya kita bisa tahu bintang itu benar-benar terang atau benar-benar redup? Gitu ya. Misalnya matahari. Nah, matahari dibandingin bintang lain dia benar-benar terang gak sih? Kalau dilihat dari bumi ya itulah bintang paling terang sealam semesta gitu ya. Karena dilihat dari bumi. Tapi coba bandingin sama bintang-bintang lain, gimana tuh? Nah, makanya orang merumuskan yang namanya magnitudo mutlak. Magnitudo mutlak itu adalah bintang dilihat dari jarak 10 parsek. Oke, berapa itu 10 parsek? 1 parsek itu setara dengan 206,265 satuan astronomi. Ini 1 parsek. Satuan astronomi itu apa? Jarak bumi ke matahari. Ya, bumi ke matahari itu jaraknya 1,496 jarak bumi matahari 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Ya. 1 parsek itu 206,265 satuan astronomi.
Nah, kalau bintang-bintang semua berada pada jarak 10 parsec, maka bintang yang terang jelas dia benar-benar terang. Artinya dia benar-benar memancarkan energi yang besar. Luminositasnya memang benar-benar besar. Gitu ya. Karena semua bintang sudah berada pada jarak yang sama. Itu yang dimaksud dengan magnitudo mutlak. Jadi kalau kita bicara magnitudo mutlak, magnitudo mutlak itu jadinya gini, L1 per L2 sama dengan 2,512 pangkat minus M1 min M2. Kita pakai lagi rumus Poisson tapi udah nggak pakai flux, langsung luminositas. Ya, M-nya M besar ya, M1 min M2 sama dengan 2,5 log L1 per L2. Rumus Poisson jadi seperti ini. Kalau pakai rumus magnitudo mutlak. Oke. Ya, teori ini. Nah, berarti saya harus pindahkan peta bintang yang udah kecoret-coret itu ke sini. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya, silahkan. Kecerlangan sama kecerahan beda apa sama, Pak? Kecerlangan sama kecerahan sama aja. Itu dipakai bolak-balik di dalam astronomi di bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya brightness ya. Brightness itu apa? Kecerahan, kecerlangan sama aja. Iya, sama aja. Coba kita lihat, wah sudah jam 8.46 lagi ya. Nah, kita lihat peta bintang ini. Peta bintang ini di sini ada huruf besar ya, Taurus, Aries, ini menyatakan rasi bintang. Oke, kumpulan bintang-bintang. Nah, yang disorot di sini, yang diberi warna putih itu adalah rasi Taurus. Jadi bintang-bintang yang ada pada daerah ini adalah bintang-bintang di rasi Taurus. Ini ada garis ekliptika. Garis ekliptika ini garis matahari lewat di sini, gitu ya. Matahari sebenarnya lewatnya di garis ekliptika ini. Ini adalah daerah lewatnya matahari. Oke, jadi matahari suatu waktu akan melewati rasi Taurus. Ada berapa jumlah rasi? Ada yang tahu? Rasi bintang? Rasi bintang jumlahnya ada 88 di langit. Ya, ini yang disepakati secara internasional. Ada 88 rasi bintang di langit. Dari 88 itu ada 13 rasi yang istimewa. 13 rasi itu disebut zodiak. Ya, zodiak bukan 12 ya. Sekarang ada 13 rasi zodiak. Saya nggak tahu kalau di majalah-majalah zodiaknya jadi berapa sekarang. Tapi kalau yang benarnya zodiak itu ada 13. Nah, apa itu zodiak? Zodiak adalah rasi bintang yang dilalui oleh matahari. Gitu. Jadi misalnya jadi matahari kan lewatnya di ekliptika nih, ekliptik. Taurus adalah salah satu rasi zodiak. Tapi Perseus ini bukan zodiak. Perseus, Auriga, Orion ini bukan zodiak. Yang zodiak cuma Taurus yang dilalui oleh matahari. Salah satu ya dari 13. Aries, Aries adalah zodiak. Ya, Taurus adalah zodiak. Tapi Perseus bukan zodiak. Oke, itu penjelasan tentang zodiak. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang rasi bintang. Rasi bintang ini, perhatikan dia punya nama, ya. Ini Zeta. Ini disebutnya Zeta ya. Ini udah Auriga ini ya, Elnat. Nggak tahu saya ini. Aldebaran itu Alpha. Betanya berarti ini ya, ini betanya Elnat nih. Kemudian ini ada Chi. Ini huruf-huruf Yunani nih, bacanya Chi, ini bacanya Phi. Ini bacanya Psi, gitu ya. Ini bacanya lambda. Ini bacanya gamma. Ini bacanya
Ini bacanya Ci. Ini bacanya Ci. CHI. Kalau ini bacanya Zeta. Nah, itu huruf-huruf Yunani. Huruf Yunani kan ada abjad Yunani seperti abjad kita kan A B C D E F G H I J K L M N O P. Nah, abjad Yunani kan alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta ya, zeta. Nah, zeta kemudian chi. Itu harus dihafal gak, Pak? Enggak harus dihafal, enggak perlu. Ini saya cuma ngasih tahu aja. Ada 22 abjad Yunani. Ya kalau misalnya abjad Arab kan alif bata ya. Nah, kalau abjad Ibrani misalnya alef, bet, gimel, dalet. Nah, itu abjad-abjad yang ada. Kalau rasi bintang disepakati menggunakan abjad Yunani. Nah, abjad Yunani ini penamaannya ada artinya. Kenapa disebut alfa? Kenapa bintang ini alfa? Kenapa bintang ini beta? Kenapa bintang ini gamma dan seterusnya? Itu karena ini menyatakan urutan terang. Jadi bintang alfa adalah bintang paling terang di rasi itu. Kemudian bintang beta berarti bintang kedua terterang di rasi itu. Gamma berarti bintang ketiga terterang di rasi tersebut. Oke, jadi bintang alfanya ini Aldebaran, ini alfa tau. Kalau disebutnya alfa tau saja ya. Jadi ambil tiga angka belakang, 3 huruf pertamanya rasi Taurus tau. Ini disebutnya alfa tau. Jadi alfa tau itu adalah Aldebaran. Beta tau adalah Elnat. Gamma tau sudah nggak dikasih nama. Oke, ini udah nggak dikasih nama. Gamanya udah nggak dikasih nama, Theta nggak dikasih nama, Zeta udah nggak dikasih nama. Berarti cukup 2 yang dikasih nama, Aldebaran dan Elnat. Apakah yang lain punya nama? Kadang-kadang punya nama. Kalau bintangnya kelihatan pakai mata, itu biasanya orang kasih nama. Kemudian di sini ada M45. M45 ini adalah Pleiades. Nah, ini adalah objek namanya DSO ya. DSO disebutnya. DSO itu adalah Deep Sky Object. Deep Sky Object itu bisa berupa galaksi, bisa berupa nebula, bisa berupa open cluster, gitu ya, dan macam-macam. Nah, ini DSO yang ada di rasi Taurus adalah Pleiades. Pleiades itu adalah kumpulan bintang. Pleiades itu open cluster. Open cluster adalah bintang-bintang yang berkumpul sendiri membentuk kelompok, gitu ya, karena dia berdekatan posisinya. Berdekatan dalam artian jarak yang sebenarnya ya. Jadi misalnya nih Aldebaran dekat nih sama bintang Ro. Dekatnya di langit doang. Tapi kenyataannya jauhnya luar biasa. Kalau open cluster itu bintang-bintang yang benar-benar saling berdekatan membentuk satu grup. Nah, ini namanya Pleiades. Ini terkenal sekali ya, Pleiades ini. Ini ada apa? Ada banyak cerita di balik Pleiades. 7 bidadari itu disebutnya. Silakan kalian cari di internet ya. Cerita-cerita hayalan tentang benda-benda langit. Oke, itu penjelasan rasi-rasi bintang. Kemudian orang membuat garis-garis nih. Ini garis-garis hayal. Ini garis-garis ini nggak ada sebenarnya. Orang hanya membuat karena kelihatan di langit, dihubung-hubungkan aja. Oh, kok bentuknya kayak itu ya? Kayak apa ini? Kayak kerbau ya. Taurus tuh kerbau kalau nggak salah ya. Nah, kok dia bentuknya kerbau? Kelihatannya. Itu hanya hayalan manusia saja. Nah, rasi ini menjadi sebuah patokan internasional karena dia mengelompokkan bintang-bintang yang kelihatan di langit. Jadi misalnya coba lihat Aldebaran atau Alpha Tau. Jadi kita langsung tahu, oh, Alpha Tau itu di rasi Taurus, gitu ya, Aldebaran. Rasi Taurus kalau kita sudah terbiasa ngamat langit, kita tahu oh, itu rasi Taurus. Berarti yang dimaksud Aldebaran yang itu bintang itu, gitu. Jadi terkelompok-kelompokkan si bintang. Ini lebih memudahkan.
Makanya ada 88 rasi bintang yang disepakati secara internasional. Kemudian lihat ini. Nah, ini ada skala ya. Ini bicara koordinat. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, koordinat ini sama ya, sumbu X, sumbu-sumbunya sama nih. Atas bawah, bukan sumbu yang berbeda karena angkanya sama dihubungkan sama garis-garis ini. Ini namanya sumbu X itu disebut asensio rekta. Asensio rekta. Ada yang menyebutnya asensio rekta itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya right ascension. Right ascension. Lambangnya bisa AR, bisa RA, bisa alfa. Ini lambang koordinat sumbu X-nya asensio rekta. Kemudian untuk koordinat sumbu Y-nya ini disebut deklinasi. Koordinat sumbu Y-nya adalah deklinasi. Nah, saya mau jelasin apa tadi jadi lupa. Oh ya, ini deklinasi 0. Apa yang dimaksud dengan deklinasi 0? Deklinasi 0 itu bicara tentang kalian tahu khatulistiwa? Bisa bayangkan khatulistiwa di bumi? Kalau bahasa Inggrisnya khatulistiwa itu ekuator ya. Jadi ekuator dan khatulistiwa itu lingkaran yang sama yang membagi dua bumi, jadi bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Nah, khatulistiwa ini coba kalian bayangkan diperluas ke langit. Jadi di langit ada lingkaran merupakan perluasan khatulistiwa. Sehingga langit terbagi dua. Ada langit belahan utara, ada langit belahan selatan. Oke? Nah, lingkaran perpanjangan khatulistiwa ke langit itu namanya lingkaran ekuator langit. Ya, atau lingkaran khatulistiwa langit, sama aja. Inilah deklinasi 0. Ya, deklinasi 0 itu lingkaran ekuator langit. Maka terbagi dua, ada langit positif, ada yang positif ya, atau langit utara, belahan langit utara, belahan langit selatan. Maka rasi Taurus ini berada di belahan langit utara. Kenapa tahu utara? Karena dikasih plus di sini. Nah, ini plus nih. Kalau dia negatif, maka pasti belahan langit selatan. Oke, itu kalau deklinasi kita bisa bayangkannya seperti itu. Kalau asensio rekta agak rumit membayangkannya. Karena dia lingkaran, boleh dikatakan dia lingkaran setara dengan lintang, ya. Asensio rekta itu setara dengan lintangnya langit. Kalau deklinasi setara dengan, oh salah, terbalik ya. Deklinasi setara dengan lintang, ya. Ini lingkaran lintang ini. Tahu ya, lintang utara, lintang selatan, bumi kan terbagi-bagi tuh lingkaran-lingkarannya. Kalau asensio rekta itu bujurnya bumi, ya, membagi dua bumi secara horizontal. Nah, kalau ini berarti asensio rekta adalah bujurnya langit. Oke, bukan bujur bahasa Sunda ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Dengan membuat koordinat langit, asensio rekta dan deklinasi, orang bisa membuat koordinat bintang. Jadi koordinatnya Aldebaran berapa? Ya bisa dikira-kira di sinilah. Deklinasinya berapa? Asensio rektanya berapa? Oke. Kayaknya kita sampai di sini dulu untuk memahami peta bintang. Nanti Bapak udah share belum ini? Soal ini? Udah, Pak. Oh, udah ya. Nah, kalian bisa coba kerjakan soal di bawahnya. Benar salah, benar salah, benar salah, misalnya nih. Seluruh bagian rasi bintang Taurus berada di utara bidang ekliptika. Betul? Bidang ekliptika mah ini.
Kalau yang benar tuh dia di utaranya lingkaran ekuator, ya. Tapi kalau ekliptika enggak, terbagi dua. Jelas ini pernyataan yang salah. Ini pernyataan yang salah. Dari Elan, Beta Tauri hingga Omikron berjarak sekitar 40 derajat. Nah, kalian bisa hitung sendiri, benar nggak ini 40 derajat? Kira-kira dengan angka-angka yang ada di sini kalian bisa menghitungnya sendiri kira-kira. 1 jam di asensio recta, 1 jam di asensio recta setara dengan 15 menit. Atau 15 menit 1 jam ya? Sebentar. Kayaknya saya salah. 15 derajat. 1 jam itu 15 derajat. Jadi dari 6H sampai 5H ini setara dengan 15 derajat. Ya, dari Elan sampai mana tadi katanya? Dari Elan sampai Omikron Tauri. Omikron itu apa? Omikron tuh huruf O ya. Ini nih Omikron nih. Nah, ini Omikron. Wah, kalau kalian gak hafal Yunaninya agak repot nih. Ini Omikron. Omikron tuh huruf O. Jadi dari Elan sampai sini. Nah, kalian kira-kira aja. Berarti pakai Pitagoras. Anggap aja pakai Pitagoras. Ini kira-kira berapa derajat? Ini kira-kira berapa derajat? Pakai Pitagoras. Dapat nggak ini 40 derajat? Gitu, ya. Oke, lanjutannya silakan Bapak. Soalnya mau ada acara nih jam 10 harus segera siap-siap. Nanti kita lanjutkan lagi ya materi pelatihan kita. Kalian tolong belajar mandiri aja. Belajar mandiri, banyak baca, banyak kerjaan soal sendiri gitu ya. Di internet sudah banyak sekali soal yang sudah ada jawabannya. Kalau nggak salah Bapak udah kasih belum ya? Lupa. Nanti kalau nggak dikasih lagi nih. Oke, gitu aja ya Naila dan Sialsa. Terima kasih sudah mau belajar astronomi. Tetap semangat. Bapak close ya. Ya Bapak, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak, Sama-sama. Pak.